7. Nama saya Sakila Olivia dan teman saya. Nama saya Juliana. Dan teman saya. Nama saya Irfan Hidayat. Nama saya Cindy Maudina. Nama saya Rosiana. Kami akan memaparkan materi integumen yang akan disiarkan pada video kami. Terima kasih. Sistem integumen. Integumen membentuk lapisan terluar pada tubuh. Terdiri dari kulit dan beberapa divisi kulit terspesialisasi tertentu. Rambut, kuku, beberapa kelenjar, sel sebasea, kelenjar keringat, dan kelenjar mamae. Lapisan kulit yang paling atas adalah lapisan rambut, stratum corneum, stratum germinatum, dan lain sebagainya. Lapisan kulit dibagi menjadi 3, ada epidermis, dermis, dan jaringan subkutan. Epidermis. Epidermis terdiri atas lapisan epitel, pipih berlapos. Unsur utamanya adalah sel-sel tanduk, keratinosit, dan sel melanosit. Dermis. Dermis terdiri atas stratum papilar dan stratum reticularis. Jaringan subkutan. Jaringan subkutan mengandung sejumlah sel lemak. Epidermis. Epidermis ini terbagi atas beberapa lapisan. Ada lapisan stratum basal, stratum spinosum, stratum granulosum, stratum lucidum, dan stratum corneum. Dan ada stratum basal. Stratum basal ini, lapisan basal atau germinativum, disebut stratum basal karena sel-selnya terletak di bagian basal. Stratum germinativum menggantikan sel-sel di atasnya dan merupakan sel-sel induk. Stratum spinosum, lapisan ini merupakan lapisan yang paling tebal dan dapat mencapai 0,2 mm, terdiri dari 5 sampai 8 lapisan. Stratum granulosum. Stratum ini terdiri dari sel-sel pipih seperti kumparan. Sel-sel tersebut hanya terdapat 2 atau sampai 3 lapisan yang sejajar dengan permukaan kulit. Stratum lucidum. Langsung di bawah lapisan corneum terdapat sel-sel gepeng tanpa inti dengan protoplasma. Selanjutnya stratum corneum. Stratum corneum memiliki sel yang sudah mati, tidak mempunyai inti sel dan mengandung zat keratin. Selanjutnya sel Merkel. Sel yang berfungsi sebagai mekanoreseptor sensoris dan berhubungan fungsi dengan sistem neuroendokrin diffus. Selanjutnya sel Langerhans. Sel Langerhans merupakan makrofag turunan sumsum tulang yang merangsang sel limfosit T. Sel Langerhans juga mengikat, mengolah, dan merepresentasikan antigen kepada sel limfosit T. Dengan demikian, sel Langerhans berperan penting dalam imunologi kulit. Selanjutnya dermis. Dermis terdiri dari 2 lapisan, yaitu bagian atas pars papillaris atau disebut dengan stratum papiler, dan bagian bawah pars reticularis atau disebut dengan stratum reticularis. Kedua lapisan tersebut terdiri atas satu jaringan ikat longgar yang tersusun dari serabut kolagen, serabut elastis, serabut reticularis.
serabut kolagen untuk memberi kekuatan pada kulit, serabut elastis untuk memberi kelenturan, serabut retikulus terutama di sekitar kelenjar dan folikel rambut dan memberi kekuatan pada alat tersebut. Stratum papillaris merupakan bagian atas dermis. Mengandung papila dermis, terdapat pembuluh darah, kapiler, dan korpus Meissner. Pada stratum ini didapati fibroblast, sel emas, makrofag, dan leukosit yang keluar dari pembuluh darah. Stratum reticularis merupakan bagian bawah dermis, mengandung folikel rambut, kelenjar sebakea atau lemak, kelenjar, keringat, dan korpus Pacini. Kelenjar apokrin. Kelenjar keringat apokrin menghasilkan keringat yang mengandung lemak. Kelenjar ini terutama terdapat pada ketiak dan sekitar alat kelamin. Aktivitas kelenjar ini menghasilkan bau karena aktivitas bakteri yang memecah komponen organik dari keringat yang dihasilkannya. Kelenjar keringat pseudoripera gland. Kelenjar keringat ekrin terbesar di seluruh permukaan tubuh, tetapi lebih banyak terdapat telapak tangan, telapak kaki, dan wajah. Keringat yang dihasilkan adalah air yang mengandung berbagai macam garam. Kelenjar ini berfungsi sebagai pengatur suhu tubuh. Di sini saya akan membahas materi mengenai integumen. Jaringan subkutan epidermis terletak di bawah kulit, terdiri dari jaringan ikat dan jaringan lemak melekat pada jaringan di bawahnya. Sel lemak ini bentuknya bulat dengan inti yang terdesak ke pinggir sehingga membentuk seperti cincin. Lapisan lemak disebut peniculus adiposus yang tebalnya tidak sama pada setiap tempat, berfungsi sebagai cadangan makanan. Dan lapisan ini terdapat ujung-ujung saraf tepi, pembuluh darah, dan getah bening. Ada juga melanosit, yaitu terdapat di bagian dasar epidermis, terlibat dalam produksi pigmen melamin yang mewarnai kulit, diproduksi dari asam amino tirosin dengan bantuan enzim tirosinase, berada pada organel yang disebut melasonom, berfungsi sebagai proyektor dari sinar UV. Proses terbentuknya melamin, yaitu melamin dibentuk oleh melosit dalam beberapa tahap. Ketika dibentuk, glandul melanin migrasi di dalam perluasan sitoplasma melanosit dan ditransfer ke sel-sel dalam stratum germinativum dan spinosum dan epidermis. Fungsi kulit. Yang pertama ada fungsi proteksi, yaitu fungsi bagian tubuh terhadap gangguan seperti tersayat pisau. Kulit akan menutup dengan sendirinya. Yang kedua ada fungsi aborsi. Fungsi aborsi adalah mengabsorpsi oksigen dan mengeluarkan CO2. Yang ketiga ada kelenjar kulit, mengeluarkan zat yang tidak diperlukan lagi oleh tubuh, seperti keringat. Yang selanjutnya ada fungsi persepsi. Yaitu ujung-ujung sensorik perabaan terhadap rangsangan panas dan rangsangan dingin. Yang selanjutnya ada pengaturan tubuh. Kulit ini melakukan dengan cara mengeluarkan keringat dan mengerutkan otot. Yang selanjutnya ada fungsi pembentukan pigmen, suatu zat yang akan mewarnai kulit kita. Itu ada kulit yang warna hitam, putih, dan segalanya. Selanjutnya ada fungsi keratinasi sebagai perlindungan terhadap infeksi secara mekanik fisiologi, berlangsung selama 14 sampai 21 hari, yaitu bisul. Sekian dari kelompok kami.